Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua walaupun masih terbatas ada pertanyaan ini akan acara perdana dari Komite KB tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merempahkan segala perjuangannya sehingga kita sampai pada zaman yang begitu terang benderang dan penuh dengan ilmu pada hari ini. Tanpa beliau belum tentu juga ilmu yang saat ini kita akan dapatkan, ilmu yang saat ini akan kita sama-sama pelajari, tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Mohon maaf sekali lagi karena acaranya mengingat situasi dan kondisi masih dengan online, masih dengan live streaming, dan kali ini live streaming kita masih melalui YouTube. Mudah-mudahan semua bisa bergabung dan acara ini tidak hanya terbatas hanya untuk KB dan TK Al Irsyad saja sebenarnya, tapi seluruh keluarga besar ayah bunda di rumah, karena materi hari ini sangat luar biasa. Materi hari ini yang sedang kita jalani bersama, yakni parenting, bagaimana peranan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh, atau biasa kita sebut daring atau online. Nah, ini acara perdana dari Komite KB dan TK Al Islamiyah Purwokerto, dan kebetulan karena tahun ajaran baru, jadi ada pembentukan baru dari kepengurusan komite. Saya perkenalkan dahulu Ketua Komite Inti KB dan TK Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, yaitu Ibu Vita Mailani atau Mama Kila dari kelas B4. Assalamualaikum ayah dan bunda semua. Perkenalkan, saya Vita Mailani, kelas Mama Kila dari B4, yang kebetulan saat ini diberikan amanah untuk menjadi Ketua Komite KB dan TK Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, Ibu Vita. Selanjutnya, saya sendiri selaku Sekretaris Inti KB dan TK Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto tahun ajaran 2020-2021, nama saya Anari Ayuningrum, saya posisi sekretaris dari kelas B3. Selanjutnya adalah Bendahara Inti dari Komite tahun ajaran 2020-2021 adalah Ibu Neni Rahmawati. Mama Lila dari KBB. Mungkin suaranya Mama Lila nggak keluar ya. Baik, kita langsung saja menuju ke acara pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama kita mendengarkan sambutan. Nah, kita juga punya kepala sekolah baru nih dari tahun ajaran 2000 dimulai dari tahun ajaran per 2020. SSI, SPD ya kalau
kepada Ustazah Husnul Khotimah. Persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kami dapat berjumpa dengan ayah bunda, meskipun lewat online ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga juga dalam keadaan sehat juga. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada usaha kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita biasa bisa jalan Allah SWT. Yang saya hormati pembicara kita pada kesempatan hari ini, Ibu Dr. Heni Kurniawati, MA Psikolog, dan tak lupa seluruh pengurus komite untuk tahun pelajaran 2020-2021 yang sudah bekerja keras hingga terlaksananya kegiatan parenting pada pagi hari ini. Yang berbahagia, yang sudah bergabung, mudah-mudahan kegiatan perdana parenting kali ini akan banyak membawa manfaat untuk kita semua karena memang sesuai dengan kondisi kita yang sekarang ya, materinya sangat cocok, sangat pas, dan hari ini alhamdulillah sudah ada pembicara sesuai dengan kapasitasnya. Harapan besar kami, ayah bunda, meskipun nantinya ada beberapa kali parenting yang akan kita laksanakan secara online, kalau memang secara waktu dan tempat belum bisa kita adakan secara offline, harapan kami ayah bunda selalu dapat bergabung mensukseskan kegiatan program-program yang dirancang oleh komite kita. Sukses untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Husnul. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Komite Inti KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto tahun ajaran 2020-2021, yaitu Ibu Vita Mailani atau Mama Kila dari kelas B4. Kepada Mama Kila, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda, wali murid KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Jazakumullah khairan yang hari ini sudah menyempatkan waktunya bergabung dalam kegiatan webinar parenting. Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara program kerja Komite KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Insya Allah kedepannya kegiatan seperti ini akan tetap berlanjut selama masa pandemi COVID-19. Karena ini kegiatan live streaming, nanti jangan lupa di akhir like dan subscribe ya ayah bunda, karena insya Allah kita akan menggunakan channel yang sama. Hari ini selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan banyak ilmu, semoga kita banyak bisa mengambil manfaat dari sini, dari narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Heni Kurniawati, MA Psikolog. Kita akan membahas suatu tema yang masih hangat diperbincangkan di kalangan orang tua dan juga penggiat pendidikan, yaitu mengenai peranan orang tua mendampingi putra-putrinya selama masa pembelajaran dari rumah atau daring. Nah, seperti yang kita ketahui, hal ini begitu berdampak kepada putra-putri kita, kepada orang tua, dan juga sekaligus kepada guru. Apalagi orang tua yang bekerja dua-duanya, dari pagi hingga sore, pasti butuh waktu yang lebih ekstra untuk mendampingi putra-putrinya. Sudah tidak sabar lagi nggih ayah bunda untuk mengikuti sesi hari ini. Pastikan ayah bunda mengikutinya hingga selesai.
Nanti kita ada pemaparan, ada tanya jawab, dan insya Allah ada door prize bagi yang beruntung. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Mama Abuzar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah ada sedikit bocoran nih Ayah Bunda. Bocorannya adalah silahkan menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Dan insya Allah ilmunya akan sangat berguna dan akan sangat terpakai sekali untuk kita semua. Dan juga ada bocoran lagi bahwa silakan didengarkan materinya. Nanti akan ada pertanyaan dan silakan dijawab sesuai dengan jawabannya dan sendiri nanti sudah akan didengarkan oleh pembicara kita. Dan akan ada hadiah dari pasar kami dan nanti jawabannya bisa seperti ini. Silakan mungkin mau sambil mau sambil bertanya nanti tinggalkan komen saja, nanti insya Allah akan saya bacakan dan akan saya tampilkan juga di screen, akan saya tampilkan juga seperti ini. Hai semua mama-mama, wah ini kayaknya mama-mama semua nih, ayahnya belum ada nih. Tapi alhamdulillah viewers kita sudah 52 orang, berarti sudah cukup diterima acaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan khasiran sekali lagi kepada semua ayah bunda. Tapi saya masih tetap menunggu ayah mungkin yang masih bisa bergabung. Ayo ya buka live streamingnya sama-sama, kita dengarkan sama-sama. Jangan cuma ibu saja. Karena judul parenting kita adalah peran orang tua. Berarti ada ayah, ada bunda. Jadi silakan bergabung karena ini live stream. Dan mungkin sudah tidak sabar semuanya ayah bunda. Assalamualaikum semuanya, Mama, Ustazah, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Oh, ternyata ada ayah di sini. Ada ayah Juna, Alhamdulillah. Ditunggu ayah-ayah yang lain. Terima kasih, selamat bergabung, selamat bergabung. Terima kasih, baiklah mungkin sudah tidak sabar semuanya. Dan Alhamdulillah pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Yakni Dr. Heni Kurniawati, MA Psikolog. Beliau lahir pada tanggal 30 Mei 1979. Berstatus menikah dengan Bapak Dr. Satrio Sudibyo MSc, spesialis kulit dan kelamin, dengan 2 buah putra dan dengan 2 orang anak, yaitu yang putra dan putri ya Bu, yaitu Mbak Amira dan Mas Iqbal. Beliau tinggal di Jalan Raya Unwiku 37 Purwokerto. Dan kalau untuk gelar dan apalagi kita panggil dokter ya, aduh ini sudah luar biasa pasti ilmunya dan pengalamannya sudah luar biasa, sudah tidak perlu kita ragukan kembali. Baiklah langsung saja ya ayah bunda, silakan disimak ilmunya, semoga bermanfaat. Kita sambut, inilah Ibu Heni Kurniawati. Kepada Ibu Heni, saya persilahkan.
Baik, cek dulu apakah sudah muncul suara. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terdengar suara mama-mama di sana yang sudah membalas salam saya. Apakah suara saya bisa terdengar? Pesan dulu. Alhamdulillah sudah. Terima kasih tadi dari tim sukses di sini yang sudah membantu untuk mencoba nanti sampai akhir nanti webinarnya lancar. Baik, terima kasih kepada host yang sudah tadi mempersilahkan saya untuk siap-siap sharing tentang materi yang dialami bersama oleh banyak orang tua. Saya akan coba share dulu materinya. Siap ya? Apakah sudah terlihat jelas, Ayah Bunda? Sebelumnya kita awali dengan ucap syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita bisa bersilaturahmi online untuk sharing bersama tentang peran positif orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Saya di orang tua juga. Saya di sini mencoba untuk berbagi hal-hal yang mungkin praktis bisa dilakukan oleh ayah bunda semua yang ngalamin hal-hal yang baik itu positif atau negatif. Dan saya ucapkan hormat kepada kepala sekolah, Ibu Ustadzah Husnul Khotimah, kepala sekolah KB Bermain dan Taman Kanak-Kanak Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Yang terhormat juga kepada Ibu Ketua Komite KBTK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dan segenap pengurus, segenap tim yang memperlancar acara ini. Tak lupa kepada para pemirsa, ayah bunda yang online sekarang, yang join sekarang. Terima kasih, tetap jaga semangat, tetap jaga stay tune untuk kita bisa onlinean ini bertahan untuk nanti sampai pada diskusi. Saya siap untuk nanti share, saya siap nanti untuk diskusi, dan terutama lagi berhubungan dengan problem ya, ujung-ujungnya problem. Nah, Ayah Bunda, ada nggak sih pertanyaan besar dari Ayah Bunda? Gimana sih caranya pakai PJJ? Topik kita di sini adalah peran positif orang tua dalam pembelajaran jarak jauh. Gimana sih cara efektif menggunakan media-media atau instrumen-instrumen PJJ? Gimana sih caranya bagi tugas antara kerjaan, terutama orang tua yang bekerja dan rumah, dengan mendampingi anak-anak di rumah yang harus online, atau mungkin guru-guru, atau mungkin anak itu sendiri, bagaimana biar mereka lebih tahan, lebih nggak bosenan, lebih mereka semangat, gimana caranya? Nah, dari hasil survei dan riset, ternyata memang hanya ada dua paling mencolok dari problem yang banyak dialami orang tua. Tadi kan pertanyaannya banyak ya, tapi sebenarnya hanya ada dua yang paling mencolok. Yang pertama adalah pembelajaran online ini sama dengan beban. Jadi rasanya itu jadi kayak beban. Tiba-tiba orang tua harus mendadak jadi guru di rumah. Kemudian yang kedua adalah emosi labil. Ini yang banyak dijumpai. Buktinya apa? Buktinya ada berupa keluhan, ada berupa
curhat-curhat negatif, atau ada rengekan-rengekan, atau overthinking yang lebih dialami oleh para orang tua. Ini problem. Lebih-lebih lagi yang tadi saya sampaikan, ada orang tua yang bekerja atau orang tua karir. Ini alih-alih pengen manajemen waktu, tapi ternyata rempong, sebegitu rempongnya dengan mau sebelum atau sepulang kantor itu, apakah harus mendampingi anak belajar dulu atau enggak? Ujung-ujungnya pas udah pulang, udah capek duluan, udah letih duluan, udah habis energi duluan. Apalagi sekarang udah lagi nge-in ya, mama-mama yang online. Makanya nanti untuk materi ini yuk kita jaga semangat, gimana caranya kita diskusi bareng-bareng untuk manajemen waktu. Kenapa kadang-kadang ini jadiin kayak beban dan permasalahan gede buat orang tua yang bekerja? Karena kadang-kadang ada polarisasi dari good atau bad parent. Anak itu, anaknya mama ini kok bisa ini ya, anaknya mama itu kok bisa ini ya, anak saya kok belum ya. Jadi ada semacam target-target, ambisi-ambisi yang nggak terpenuhi, yang itu menjadi beban orang tua. Kemudian, dari problem itu, sebenarnya manfaat dan tujuannya untuk ngapain sih ke anak itu? Anak itu sebenarnya butuh loh, ada yang namanya hak. Hak anak itu ada. Apa itu? Pengasuhan, kesehatan, perlindungan, pendidikan. Nah, ini semoga di materi saya ini nanti bisa mewakili ya. PJJ yang menyenangkan, yang asik, yang nggak bosenin tuh yang kayak gimana sih? Gimana caranya juga ngindarin biar anak-anak nggak muncul bullying, kekerasan, verbal, fisik, dan kita bisa menghargai keunikan masing-masing. Kenapa? Karena ini terjaga, harapannya konflik orang tua antar pasangan sampai nanti tujuan untuk mental health masyarakat bisa terbentuk. Ini yang jadi tantangan di masa pandemik ini. Jadi gimana caranya menjaga mental health di family dan di masyarakat. Nah ya Bunda, ternyata ada loh formulanya. Formulanya ada dalam gambar di slide saya ini. Kita belajar sama-sama ya. Jadi sebenarnya PJJ itu kayak mindahin schooling itu ke rumah. Mindahin schooling ke rumah itu apa? Ternyata ada beberapa komponen yang perlu kita pindah, apa yang perlu kita siapin. Yang pertama adalah fondasi formula ya Bunda. Kalau ayah Bunda udah punya ini, orang tua udah punya ini, keluarga udah punya ini, aman deh. Pertahanin, kemudian tingkatkan. Yang pertama, fondasi yang paling pertama itu care, trust, respect. Fondasi yang kedua adalah setelah fondasi lantai satu ya, lantai satunya ini plan, rencana, motivasi, tujuan, harapan, kemudian kontribusi sosial. Ini komponennya. Barangkali ini nanti muncul di kuis, bisa kita simak sama-sama dan kita refleksi apakah ini sudah ada dilakukan oleh kita. Oke. Nah, prinsipnya ada di sini. Kenapa sih sekolah itu harus dipindahin ke rumah? Ya karena keadaannya darurat. Karena memang pandemik ini tidak ada yang ngarepin. Semuanya serba mendadak, semuanya serba terkaget-kaget, semuanya harus dituntut siap. Gak ada lagi keluhan, gak ada lagi stres. Karena apa? Keluarga yang adaptif, keluarga yang baik itu gak ada. Sempurna, sesempurnanya itu gak ada. Yang ada adalah keluarga yang punya visi misi. Apakah udah ada visi misi dalam keluarga ya Bunda? Kemudian yang kedua, gak ada juga orang tua yang sempurna. Yang ada adalah orang tua yang berbahagia. Apakah sudah bahagia? Jangan-jangan mukanya manyun aja, atau sedih aja, bad mood aja. Atau sebenarnya ada yang double peran ya, sebagai orang tua, sebagai guru juga ya. Ada perasaan bahagia, ada beban tadi, di awal tadi ya. Nah, kalau ini terjadi ya anak akan nggak merasa diterima dan didukung. Jadi intinya harus bahagia dulu ada dalam prinsip kita. Nah, kalau untuk anak-anak TK, wah ini guru-guru Al-Irsyad nih jagonya nih. Stok metode belajar itu banyak. Ada nyanyi, ada tebak kata, ada puisi,
ada drama, ada role play, ada mainan yang mendukung. Nah, gimana itu dipindahin di rumah? Mindahin di rumahnya boleh kok sambil bernyanyi-nyanyi. Kalau misalnya itu ada lagu-lagu yang kita familiar, ada Balonku misalnya ya, kita ganti liriknya boleh. Misalnya dengan prinsip-prinsip untuk dia lebih care, trust, dan respect ini boleh kok kita buat mereka itu lebih semangat dan lebih menyenangkan pembelajaran jarak jauhnya. Apa nih kalau misalnya kita ganti lirik? Prinsip belajarku ada 5. Siap, senang, semangat, bahagia, ceria. Mari kita semua tulus hati, online, siap sedia. Anak nyanyi, orang tuanya bahagia, PJJ dengan metode apapun itu asik. Dan pastinya ini menuntut orang tua untuk belajar. Wah, gimana nih jadi guru TK ya? Sementara anak saya itu nggak hanya anak TK aja, anak yang di usia playgroup aja, kelompok bermain aja, tapi juga ada yang SD, SMP. Kok jadi ayah bunda kok jadi kayak ini ya, alay banget ya, lebay banget ya, nyanyi-nyanyi terus ya. Boleh kok yang usianya di atas 7 tahun, yang udah masuk SD, SMP, kita libatin sama-sama. Kenapa? Karena pondasi yang paling pertama ini, memang kita kalau mau menerapkan online, menerapkan aturan-aturan visi misi di rumah ini harus melibatkan anggota keluarga. Jadi nggak hanya sepihak dari orang tua. Nih, nah apalagi tadi ya. Jadi pada saat kita sudah siap sedia online itu yang menjadi pusatnya itu hati. Jadi orang tua, guru, anak, hatinya itu satu dulu, karena hati adalah pusat kecerdasan manusia. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dalam satu rumah kita udah memberlakukan tuh yang namanya aturan, visi misi udah ada, pemakaian gadget udah ada rule-nya. Kemudian sudah ada kesepakatan dari keluarga kecil yang udah dibentuk oleh ayah bunda. Tapi ternyata ada kehadiran keluarga lain. Jadi dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga. Ini tantangan. Tantangan yang gimana caranya untuk bisa menerima, sharing bersama. Karena memang visi misi nanti ke depannya harus dipondasi, harus ada pondasi yang tadi berhubungan dengan care, kemudian ada respect kepada anak itu sendiri. Jadi bingung juga nih anak kalau misalnya ada beda-beda di keluarga, ada beda-beda di aturan, dia dalam satu rumah. Nanti bisa muncul di diskusi ya, dan motivation. Apa itu? Rencana. Jadi memang harus ada rencana yang dibuat bareng-bareng. Boleh itu di awal mau tahun ajaran baru ini, atau sudah berjalan tahun ajaran baru ini, tiap seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau lebih dari sebulan kayaknya terlalu lama ya. Jadi perlu ada evaluasi, komitmen bersama, negosiasi bareng-bareng. Misalnya ada beberapa anak nih, ada anak di PAUD, kemudian SD, SMP, kuliah. Semuanya butuh handphone, semuanya butuh gadget. Terus gimana nih? Kuotanya dipakai. Kemudian harus berboros-boros ria untuk mengebagi itu ya, untuk membagi gimana caranya bisa online lancar semua. Sementara gadget sekarang nggak dibilang mahal. Apa yang mesti dilakukan? Ternyata ada rencana dan ada motivasi di sini. Dan rumusnya apa? Ternyata bukan hanya bahagia dan senang aja, bukan hanya itu, tapi ada yang dinamakan responsibility. Selama anak sudah punya responsibility untuk masa pandemik ini, memang butuh fasilitas, memang butuh instrumen, gadget memang butuh, tapi kalau anak sudah punya responsibility. Kalau anak belum punya responsibility, ya dipinjemin, gadget minjem.
orang tua, anak itu masih minjem. Dan orang tua harus punya aturan yang dibuat bersama dengan anak bahwa ini dipakai kalau belajar. Tapi saya mau ini searching juga nih, ada tugas yang harus ini, terutama yang SMP dan SD sekarang ya, harus explore untuk melihat yang lain. Gimana caranya? Kalau punya responsibility, kita dukung. Kita dukung. Jadi tanggung jawab itu penting. Nah, perencanaan dan motivasi di sini adalah now, here and now. Sekarang. Jadi mindful dan fokus. Yang terjadi adalah, Bu, kemarin itu saya kayaknya keranya-keranya, akhirnya saya beliin handphone, saya beliin gadget. Nggak tanggung-tanggung ayah bunda, gadgetnya itu gadget yang mahal, seharga motor misalnya. Ayo, lihat, ini kebutuhan apa yang, apakah ayah bunda dengan pondasi-pondasi tadi, kebersamaan, planning bersama keluarga udah dibentuk itu, harus seperti itukah untuk sekedar gaya, kemudian lebih prestis gitu kalau misalnya menggunakan gadget yang mahal, sementara kebutuhan untuk anak usia dini, untuk anak kelompok bermain TK belum itu. Jadi mari kembali, kalau yang kemarin-kemarin oke lah, maafkan, ditata ulang dari awal lagi, dimaafkan, disyukuri, nggak ada saling menyalahkan, habis ayah sih, habis bunda sih, habis anaknya sih gitu ya. Jadi agak saling menyalah-nyalah, atau terlalu banyak keoptimisan ke depan yang terlalu antusias, yang pengen anaknya bisa ini, bisa apapun gitu, semua online diikuti. Ayo dong sepakati dengan anak untuk masalah perencanaan dan motivasi ini. Kita lanjut kepada ini ya, ayah bunda, kita berlanjut kepada yang tingkatan yang kedua. Tingkat 1, tingkat 2 adalah berhubungan dengan tujuan. Nah, tujuan ini diawali dengan value. Gimana caranya nge-value ini bisa dapat? Tadi di awal itu harus manage emosinya, dapat dulu ya. Dapat dulu. Jadi ini orang memang gimana caranya menunjukkan strength-strength atau potensi-potensi positif, kelebihan-kelebihan, lebih pada mengontrol. Pada saat negatif ini dicoba untuk dijedain, ditunda dulu untuk nonjolin positifnya. Boleh kok sambil nyanyi lagi nih. Kalau kita misalnya pakai baby shark ya, kita bisa nyanyi. Kalau misalnya anak lagi menggerutu, untuk anak-anak KBTK nih ya, kayaknya asik kalau kita pakai barisak. Ya. Misalnya kita pakai lagu bisa juga. Sedih, no 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 no. Kita marah, no 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 no. Kita bosen, no 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 no. Tulus hati selalu, misalnya. Nah, itu semua ternyata banyak berhubungan dengan value. Tadi mungkin ketulusan hati yang dipakai, hatinya yang dipakai, bahagia dulu dengan nyanyi, dengan metode, dengan mungkin bisa aja kalau yang suka main drama di rumah, gambar, tebak-tebak kata atau dongeng, kebiasaan-kebiasaan yang buat itu menyenangkan. Nah, ada value. Value-nya apa nih? Beberapa kalau saya ada parenting dan ketemu dengan beberapa orang tua, yang akan saya tanyakan adalah, atau beberapa klien yang ada di praktekan saya, biasanya akan saya tanya kepada orang tua, value-nya apa? Personal value dari sang ibu, personal value dari sang ayah misalnya, ini kan sendiri-sendiri nih dipaduin. Misalnya dari 10 value, ada kebersamaan, ada ketekunan, ada keadilan. Oh enggak, keluarga saya itu harus kejujuran nomor 1, misalnya. Nah, itu 10 value udah dikumpulin orang tua. Nah, gimana caranya itu berpadu dengan anak? Apa nih yang bisa kita share kepada anggota keluarga? Yang tadinya 10 jadi 5, fokusin.
jadi 3, jadi 2, atau jadi 1? Kalau misalnya spiritual yang dipakai, misalnya value-nya spiritual, boleh kok misalnya yang lagu tadi, nyanyian tadi, liriknya bisa diganti. Ingat Allah selalu. Jadi apa-apa itu tunjukkan bahwa Allah tuh lihat kita, nak. Allah tuh lihat kita kalau kita tuh nggak semangat. Ayah bunda kalau mau marah juga lihat juga bahwa oh, Allah hadirkan dengan menitipkan seorang anak kepada saya, 2 anak kepada saya, 3 anak kepada saya. Kalau itu value spiritual yang ditonjolkan. Itu. Nah, udah langsung ke tingkatan yang selanjutnya adalah goal oriented. Nah, goal oriented di sini lebih kalau teori-teori psikologi sebelumnya di teori family itu bicara tentang MBS. MBS itu mind, body, spirit. Ada bertambah lagi biopsikososial, spiritual, belum sampai kultural. Nah, kalau yang lengkap ini MBS-nya ini lebih pada sampai kultural. Jadi kita memang harus dihadapkan pada budaya. Boleh kok kita searching-searching budaya lain seperti apa. Atau kebiasaan-kebiasaan dari anggota keluarga lain seperti apa. Ini goal oriented-nya. Baru pada hop, setelah itu apa ya bunda? Ini, kadang-kadang yang buat dilema ya, PJJ itu nggak harus banget anak itu target semua online-online itu sempurna dijalani oleh anak. Karena sejatinya yang ini berhubungan dengan social contribution. Social contribution ini manfaat nggak sih buat anak? Makanya kalau misalnya lagi bicara tentang warna, lagi bicara tentang angka, lagi bicara tentang dia mencoba untuk latihan bernyanyi, tampil, kepercayaan diri dan sebagainya, apa sih manfaatnya nanti untuk sosial? Apa sih nanti kontribusinya untuk sekitar? Nah ini keberanian anak untuk berpendapat, keberanian anak untuk berargumen, untuk kadang-kadang nanya sama orang tua, sama keluarga ini, beri fasilitas, beri penerimaan, beri open untuk mereka apapun nanya orang tua. Malah kadang-kadang takut sama orang tua ini yang semoga tidak ada ya, semoga ini bisa dihindari. Karena yang paling atap, yang paling puncak ini adalah memberikan kontribusi sosial. Nah, baik, Bunda Ayah, saya lanjutkan sedikit lagi. Tapi Bunda, tapi Bu, ternyata memang kita nggak bisa menghindari yang namanya stres ya, potensi stres, pembelajaran jarak jauh. Apa tuh? Kalau kita mau runtut nih, ruang geraknya anak, orang tua juga, guru juga, itu terbatas. Apalagi jaringan internet terkendala. Tadi ya, harus kita rogoh saku untuk beli kuota. Aktivitas sosial berkurang. Anak-anak yang harusnya bermain ke sana kemari, terpenuhi kebutuhan dia untuk bermain, bergaul, dan berinteraksi dengan teman-teman, hampir berkurang. Hampir itu terbatas, hampir itu malah justru nggak ada selama beberapa bulan ini. Lagi, mudah bosan, letih, dan marah. Ini kan potensi stresnya. Tapi ya bunda, ada teori di psikologi. Ada di psikologi ini bicara tentang, dan ini dibahas juga di mental health, namanya anti-fragile. Ayah bunda kita punya tulang kan? Kita punya otot kan? Ternyata tulang dan otot itu kalau kita sering pakai latihan dengan olahraga, dengan angkat beban, dengan kita latihan fisik menggunakan otot dan tulang kita, semakin itu dilatih. Misalnya taruh aja kita awalnya mengangkat 1,5 kilo, coba nambah lagi 1 kilo, pakai pelatihan ya. Ternyata kuat loh. Tambah lagi 2 kilo. Ternyata kuat loh. Lagi. Nah, ternyata ada yang namanya autoimun. Tadi tulang, otot itu perlu dilatih. Begitu pula anak. Udah kita bahagiain, udah kita tulus hati untuk buat mereka dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi boleh kok anak itu kadang-kadang pas lagi dia lari, jangan-jangan nanti jatuh. Boleh nggak sih sebenarnya jatuh? Jangan lari-lari, nanti jatuh. Bukan lari-larinya. Akhirnya mereka nggak mau bereksplor dengan beraktivitas dengan larinya. Anak itu butuh anti-fragile. Atau istilah yang lebih familiar adalah buat mental orang tua, mental anak ini nggak rapuh.
Jadi ayah bunda yang sekarang lagi dituntut untuk belajar online, saya pun nih lagi belajar online, belajar untuk gimana cara ngajar online, gimana cara berinteraksi online, gimana cara bermedia online. Ini kita memang dibuat untuk biar jadi anti fragile, biar kita nggak rapuh. Siapa? Ya anak, orang tua, guru, semua dituntut untuk kita lebih positif. Jadi ada positifnya kok. PJJ itu ya meskipun dengan potensi stres yang banyak itu, tapi sebenarnya ada kok positifnya, ada kok dampaknya, ada kok pemicu untuk mendorong kita lebih semangat lagi melewati krisis itu. Oh ya, ada 3 kategori tipe orang ya. Yang pertama adalah tipe dia traumatik krisis. Jadi kalau dia ngadepin krisis dia itu traumatik. Ya malah jadi sakit-sakitan, badan pegel-pegel karena nggak pernah olahraga, kondisi ekonomi yang semakin menguji mental kita itu bikin itu jadi bumerang, itu adalah permasalahan utama. Jadi dia semakin terpuruk dengan menghadapi krisis ini, dengan keadaan darurat pandemik ini. Ada tipe orang pertama itu krisisnya bisa sampai dia ngedrop banget. Kemudian tipe kedua dia udah recovery to normal, udah ada. Ya dia coba untuk adaptasi, tapi ya normal aja. Ini tipe yang kedua. Dan ada yang tipe yang ketiga adalah orang tua yang dia pas lagi dia ngalamin krisis itu dia mencoba untuk grow, untuk dia tumbuh. Makanya disebut sebagai post traumatic growth. Jadi nggak disorder, tapi growth, tumbuh. Kalau yang tadi pertama itu mereka agak ngedrop tuh. Kalau ngadepin krisis, aduh nggak bisa zooman, nggak bisa meet-an, atau nggak bisa video call-an, nggak bisa anak bertahan lama di situ ya online gitu. Ngedrop aja, ngeluh aja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia normal aja. Dan yang paling bisa kita mencoba untuk upgrade potensi diri kita adalah dengan caranya kita di grow atau tumbuh pengembangan diri kita sebagai orang tua, termasuk ya itu feminis. Mungkin di komite akan mengadakan workshop, training, ikutin. Mungkin nanti ada bunda ayah sekarang kan online itu terbuka ya, baik itu yang free maupun yang berbayar ya. Ikutin, oh ada pembelajaran digital. Oh ada parental lock loh, kalau misalnya ada gadget. Kita bisa ngontrol anak itu ternyata ada loh parental lock-nya. Ada tuh aplikasinya, ada pelatihannya. Di mana tuh? Boleh tuh kita adain gitu. Oke, boleh dong kita ikutin, boleh dong kita join ke sana. Jadi karena apa? Karena orang tua punya potensi yang namanya anti-fragile. Jadi kita orang tua, anak, guru semuanya berpadu dengan visi misi, dengan value tadi orang tua, anak, kemudian gabungin dengan guru, gabungin dengan sekolah, value-nya apa udah dapat, boleh 5, boleh 4, boleh 3, boleh 2. Bolehkah value itu berganti? Boleh. Passion itu boleh berganti? Boleh. Review lagi? Boleh. Nah, misalnya tadi, kalau misalnya lagi bad mood gimana ya? 2 jam, habis itu break 15 menit. Kemudian tempat duduk anak, kalau dalam pembelajaran jarak jauh ya dibuat ergonomis. Ergonomis itu adalah gimana caranya manusia itu berinteraksi dengan teknologi itu terbiasa. Buat itu misalnya tempatnya lebih variasi, sekali di ruang yang lebih tertutup atau terbuka, sekali di taman. Boleh kok. Guru boleh kok memberi kesempatan orang tua untuk bisa memanage untuk lebih sesuai dengan keinginan anak, dengan orang tua bersama-sama. Kemudian boleh kok dengan adanya krisis ini ternyata ini kita akan lebih menghargai hidup. Oh ternyata sebegitu bersyukurnya dulu saya bisa berinteraksi tanpa ada ketakutan untuk dengan adanya masa pandemik ini ya. Ternyata setelah masa pandemik ini itu kesempatan emas kita membangun kedekatan keluarga. Terutama tantangan untuk yang orang tua berkarir ya, bekerja ya. Jadi ini yang awalnya bekerja di luar rumah, ini kesempatan kerja di rumah ini adalah kesempatan untuk membangun keluarga. Karena apa? Saya yakin orang tua keluarga besar Islamiyah Purwokerto ini punya anti-fragile.
Gitu, udah berapa menit nih ya berbagi tentang materi ini, dan saya ucapkan terima kasih. Kita akan diskusi, semoga diskusinya bisa aplikatif. Saya siap belajar dari ayah bunda ya. Mohon maaf, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Closing statement saya untuk presentasi ini adalah, didik anak bukan dengan lemah lembut, tapi didiklah anak dengan kuat tapi lembut. Kemudian penting memaknai usaha belajar anak, bukan target-target online yang membuat anak gak bahagia dan membuat mereka punya fragile. Harapannya buat anak, orang tua, guru, dan semua pembelajaran di rumah ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak rapuh atau yang tadi saya sebutkan anti-fragile. Terima kasih, mohon maaf, saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni Kurniawati, Masya Allah luar biasa. Saya senang banget ngedengerinnya, bahkan aduh pakai lagu, mau liriknya nanti ya Bu. Kadang biasanya dapat lagu cuma dari sekolah Bu, biasanya dapat lagu cuma dari sekolah ya kan, terus nanti kita nyanyiin baru sama-sama anak-anak. Kayaknya belum nyampe ilmunya buat menciptakan lirik-lirik luar biasa dari lagu-lagu yang padahal sebenarnya anak-anak hari-hari harusnya sudah mendengar lagu itu juga gitu ya Bu ya. Atau malah kalau yang sekolahnya SD, biasanya lagu-lagu yang ada kita ganti dengan pelajaran. Itu pun tetap masih dari ustazahnya, dari gurunya. Jadi belum bisa, ternyata belum bisa jadi aransemen ternyata. Belum bisa jadi pencipta lirik lagu. Boleh lah Bu nanti di-share lirik-liriknya. Mungkin dari Ibu Heni banyak sekali kayaknya nih. Stok lagu-lagu buat bermain bersama anak. Ayo silakan Ayah dan Bunda. Yang punya pertanyaan, yang punya unek-unek, yang punya apa ya, kayak mungkin mau sharing sesuatu dengan yang lain. Aduh, gimana caranya? Boleh silahkan, ayo post komen, saya bacakan, saya tampilkan juga biar semua kita bisa baca. Siapa tahu dari unek-uneknya ayah bunda, dari apa yang jadi masalah di ayah bunda bisa kita selesaikan sama-sama dalam acara parenting hari ini. Dan khusus mungkin buat tambah semangat, yang nanya kita kasih souvenir gimana Bu Ketua? Buat penanya boleh deh pancingan kasih souvenir. Dong. Yeah. Sudah dapat approval nih dari Bu Ketua Pemuda yang bertanya juga kita kasih souvenir. Alhamdulillah, kayaknya udah ada yang nanya nih. Bu Dokter, Assalamualaikum. Saya Bunda Al dari A3 mau bertanya, bagaimana cara supaya orang tua tidak merasa panik, khawatir kalau anak bermain keluar rumah sama teman-temannya, Dok? Karena anak merasa bosen di rumah saja selama pandemi. Aduh, kok kayak unek-unek saya juga tuh, Dok. Kira-kira gimana nih? Gimana cara mengatasi panik, khawatir? Biasanya sama, bener. Kayak kemarin tuh biasanya mungkin ada berita apa tetangga, RT sebelah, RW sebelah kena, gitu kan ya. Terus anak keluar pagar gitu, langsung cari, keluar. Sementara kasihan anak juga bosen di dalam rumah terus 24 jam ya. Kadang kita pun sebenarnya yang dewasa aja, orang tuanya aja, kita panik kita sebenarnya panik kalau dengar ada kabar-kabar apa ke rumah. Nah ini bagaimana cara supaya orang tua tidak merasa panik, khawatir kalau anak bermain keluar rumah sama teman-temannya, karena anak juga pasti merasa bosan di rumah. Langsung saya tanggepin ini ya, Mama Abuzar, Bunda. Langsung saya tanggepin.
Ya, Iya, langsung aja. waalaikumsalam untuk penanya tadi. Gimana caranya biar kita lebih bisa ngontrol, nggak khawatiran, nggak kita coba tenang aja pada saat anak belajar atau bermain atau berinteraksi dengan tetangga-tetangga di sebelah, bermain bersepeda atau apapun ya di aktivitas-aktivitas di luar. Jadi intinya khawatir itu wajar. Ayo Bunda, khawatir itu wajar, cemas itu wajar. Cuma kalau cemasnya dan khawatirnya itu kebelabasan, over banget, itu yang nggak wajar. Jadi terima dulu, kalau lagi khawatir, cemas, ayah Bunda aware dulu, oh saya itu lagi khawatir ya. Aware dulu dengan khawatirnya itu, kemudian mulai jeda sebentar. Biasanya kalau orang khawatir itu udah ekspresinya kan nggak bisa dibohongin tuh. Yang dia akhirnya banyak kalimat perintah, yang akhirnya dia banyak ngancem-ngancem, iya kan? Jadi kalau kita lagi emosinya lagi negatif, biasanya yang muncul adalah impulsif ya. Jadi apapun itu nggak dipikir dulu ucapannya Kak. Karena ekspresi wajah kita itu nggak mencoba untuk yang pas untuk anak itu seperti apa. Jadi utamanya yang pertama adalah khawatirnya seberapa intensitasnya itu seberapa gede gitu. Kalau itu bisa ke kontrol, bisa ke handle, coba untuk awal lagi untuk anak-anak buat itu rule atau aturan, negosiasi tadi. Jadi sebelum dia melakukan, negosiasinya di awal dulu. Yang terjadi kadang-kadang pada saat ada anak udah main keluar, negosiasinya dipakai pas lagi seneng-senengnya. Kita kasih beberapa wejangan-wejangan, pas lagi dia lagi seneng-senengnya. Nah, buat negosiasi di awal dulu, buat bareng-bareng kesepakat. Kalau nanti sama itu mas pelan ini jam online nih jeje nih, coba ide mama sih kayak gitu, ide bunda sih kayak gitu, ide nggak kasih ke ayah, ke bunda, jam berapa ya kira-kira yang dengan kita nge-handle emosi kita yang tadi khawatir. Jadi nggak masalah ya bunda khawatir, tapi nggak boleh terus alihkan dengan negosiasi. Nah, negosiasinya harus apa? Unsur memenuhi kebutuhan anak. Apa kebutuhan anak? Diterima dan didukung. Diterima dan didukung ini efeknya gede. Buat apa? Buat dia percaya diri, dia buat latihan bergaul, kemudian dia akan belajar bagaimana berinteraksi dengan kemampuan-kemampuan interpersonal akan kebentuk kan. Jadi mari ayah bunda pas lagi ada muncul khawatirnya, ngeluhnya, bad moodnya, kemudian cemas, cepat-cepat untuk tunda dulu, jeda dulu, mungkin 5 menit, 10 menit, ini tergantung ya, tergantung sangat situasional, tiap-tiap orang akan beda-beda. Setelah itu coba buat nego dengan anak. Gitu ayah, bunda yang tadi nanya, bisa diterima? Jadi kira-kira kalau bisa ditarik kesimpulan, intinya jangan khawatir dulu berlebihan gitu ya Bu Dok ya. Jangan terlalu khawatir berlebihan, kita atur ekspresi muka kita, dan kita bisa berkompromi dengan anak gitu ya. Negosiasi, anak maunya bagaimana. Kita jangan langsung buru-buru emosi, begitu ya Bu Dokter ya, Bu Dokter. Begitu Ibu Fitri Herlin, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik jawaban dari Ibu Heni. Selanjutnya next dari Bunda Astriana Sution. Bunda, berarti ada kalanya kita melonggarkan anak-anak untuk melakukan tugas kegiatannya. Karena saya sendiri mengalami anak yang mulai bosan dengan kegiatan pembelajaran online. Kita tarik ulur ya Bu Dok, karena kita sendiri juga mulai kewalahan mencari ide untuk anak mau kembali belajar gitu. Kayaknya ini bukan pertanyaan ya. Sebentar, saya cari yang pertanyaan.
Ini dia. Ini dia pertanyaan. Efektifkah belajar online yang dilakukan setiap hari untuk anak-anak, untuk anak TK? Karena lumayan juga tugas yang diberikan setiap harinya. Mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang sebenarnya saya dapat melalui pesan juga. Jadi ini ada salah satu orang tua yang curhat. Jadi karena anaknya merasa saya masih 5 tahun TK, akhirnya karena pembelajaran masih online tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan. Karena dirasa masih 5 tahun lah, TK inilah, sayanglah buang-buang uang gitu. Jadi sebenarnya pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak ini bagaimana menurut Bu Dokter? Dan efektifkah belajar online yang dilakukan setiap hari untuk anak TK nih? Kayaknya ini dari ayah nih, namanya Tauhan Sektera. Kayaknya dari ayah nih. Terima kasih ayah sudah bergabung. Jadi gitu, Bu Dok, benar nggak sih keputusan orang tua yang saat padahal dia mau menyekolahkan anaknya nih, tapi karena pembelajaran masih online, menurutnya daripada tiap hari emosi, gitu ngurusin anak belajar online, apalagi anaknya masih 5 tahun, usia TK gitu kan, sudah benar nggak nih keputusannya untuk seperti itu, sama efektifkah belajar online yang dilakukan setiap hari untuk anak TK? Silakan Bu Dokter, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau untuk anak-anak TK berarti rentang usianya antara 2 sampai 7 tahun ya. Kurang lebih itu ya. Untuk anak usia 2 sampai 7 tahun ini ada dalam masa dia bahasa. Di masa bahasa ini banyak dia menggunakan rekaman otaknya hipnotik memang. Dan paling pas memang untuk anak-anak usia anak TK ini lebih untuk efektif memang tidak terlalu over menggunakan media online. Tapi memang banyak pro kontra. Ada pro kontra yang menyatakan bahwa penggunaan gadget ini sebenarnya untuk usia berapa sih? Sebenarnya untuk usia berapa? Tapi anak usia 3 tahun pun bisa kok diajak diskusi. Anak usia di atas 2 tahun, anak-anak usia TK ini sebenarnya bisa kok diajak diskusi. Diajak diskusi dengan usia mereka. Nah, tadi utamanya ada nggak responsibility-nya? Itu ya, jadi kalau misalnya belum berarti dipinjemin kan tadi, belajar online-nya dipinjemin tuh gadgetnya. Nah, pas lagi udah dipinjemin, berapa nih efektifnya untuk belajar online? Kalau belajar online dari guru, dari sekolah, kurang lebih dibuat itu secukupnya kebutuhan di kurikulum sesuai dengan Diknas. Tapi yang kita perlu setel kendo tadi, kita perlu tarik ulur tadi itu lebih ke per 1,5 jam, per 1 jam, 1,5 jam, atau maksimal 2 jam ini ada breaknya. Dan pas lagi 1,5 jam sampai 2 jam itu dibuat tempat duduknya ergonomis, kemudian didampingi, kemudian dia tidak sambil rebahan, dia sambil memang dibuat itu tempat khusus untuk dia belajar online. Nah, belajar online yang ada di mindset anak itu belajar yang apa nih? Belajar yang asik atau beban? Nah, buat orang tua setrumin ke anak, berikan aura, berikan itu energi bahwa belajar itu asik, belajar itu menyenangkan. Ayolah gitu. Jadi ya tadi pakai metode apapun ya, mungkin gitik-gitik dulu, mungkin lari-lari dulu dengan orang tua. Jadi seberapa efektif pembelajaran online ini memang masih pro kontra, tapi kembali lagi sesuai dengan masanya anak, kita sesuaikan di masa usia bahasa. Di masa bahasa ini 2 sampai 7 tahun ini lebih tepat kalau kita lebih hipnotik untuk lebih menyesuaikan masa dia. Jadi anak-anak ini paling enggak dia akan merasa nyaman gitu melakukannya. Kemudian ada break-break untuk dia bisa relax. Seperti itu. Intinya lagi jangan dibawa stres ya, Bu Dokter ya. Intinya apapun keputusan kita pasti yang terbaik untuk anak, dan usahakan untuk membuat
senyaman mungkin untuk anak ya, dan jangan menargetkan gitu ya Bu Dokter ya. Jangan menargetkan anak harus bisa semua, dilakukan semua gitu ya. Yang pasti benar-benar tunggu mood anak, terus kita kayak balik lagi ke kompromi sama anak. Nah, ayo kita belajar 1 jam aja, 2 jam saja. Tapi tidak berarti harus semua dikerjakan gitu ya. Saya yakin juga seluruh sekolah juga tidak seluruh tidak harus, oh tugas hari ini dikerjain hari ini. Kayaknya enggak juga ya Bu Dokter ya. Pasti semua sekolah juga punya kebijakan masing-masing dan sangat mengerti keadaan, terlebih untuk orang tua yang bekerja gitu. Jadi mungkin akumulasi dikerjain hari Sabtu karena orang tuanya libur. Monggo, pasti silakan, pasti tidak apa-apa. Tapi setidaknya tetap 1 hari, minimal 1 jam mungkin ya Bu Dokter ya. 1 jam untuk tetap memberikan materi ya. Karena kan ilmu bukan berarti selalu harus ilmu pelajaran, apalagi untuk anak TK, anak SD kelas 1 lah, itu kan ibaratnya masih baru jati diri, baru perkenalan sama kehidupannya. Apalagi anak TK. Kalau konsep tadi dengan jawabannya, nggak usah dibawa pulsa. Tugasnya tidak harus dikerjakan seluruhnya. Kembali lagi dengan anak. Saya yakin anak usia sekarang dari 4 tahun pilihannya banyak sekali, mulai banyak nih. Oke, lanjut. Dari Ibu Cinta Ayu. Assalamualaikum Dok. Saya bagaimana cara kita sebagai menghadapi anak sampai dengan sehari itu bad mood untuk dari yang kita sebagai orang tua menjadi stres sendiri. Kita ada target tercapai. Kita ada masa kemarin nih. Gimana cara mengelola stres tadi tuh, ada sebenarnya di materi. Mungkin bisa diulang lagi mungkin tadi materinya ada di salah satu materi tadi, bagaimana kita mengelola stres juga. Sekali lagi, bagaimana cara kita sebagai orang tua menghadapi anak yang ketika dalam pembelajaran daring atau ngambek sehari itu bad mood, sedangkan kita sebagai orang tua stres sendiri, ada target yang kita dicapai. Ya, saya jadi ingat nih. Baik, sudah ya. Saya coba untuk menanggapi pertanyaan nih Bunda Cita Ayu. Pada saat pembelajaran itu ternyata anak ngambek, kemudian seharian bad mood, kemudian sebagai orang tua malah ketularan jadi stres ya. Nah, ini nih, kita memang sebagai orang tua kayak diuji gimana ngelola emosi, karena sebenarnya permasalahan di PJJ ini, permasalahan dominan ini adalah PJJ itu beban, PJJ itu menguji banget labilitas emosi orang tua. Ada cerita nih, saya ingat ada pas itu di sekolah, saya tidak menyebutkan sekolahnya, anak itu punya keinginan dan dia guling-guling, dia tantrum, karena menginginkan sesuatu dia tantrum, nangis, terus apa nih? Terus orang tuanya, ini yang saya salut, dia tetap nggak dia ekspresikan ketidaksukaan, stresnya, bad mood-nya anak, justru anak yang lagi guling-guling ini, lagi tantrum ini, dia kan lagi butuh itu sama bundanya tuh. Terus bundanya ini dia sebegitu aware-nya dengan emosi dia yang jangan kepancing dengan ngambeknya anak. Terus dia titipin ke guru pada saat itu di sekolah. Guru, tolong, ini saya nomor handphonenya ini, saya kontaknya ini, saya nunggu di sana ya. Saya nunggu di sana tuh, nggak jauh sih. Jadi nggak, tapi masih bisa ngintip. Si orang tua ini, si bunda ini masih bisa ngintip. Saya nunggu di sana ya.
Jadi dibiarin. Yang terjadi orang tua sekarang itu kalau ada anak ngambek, ditolongin, dipenuhi kebutuhannya, dan itu jadi senjata dia. Nah, kalau bunda ini enggak, dia justru tinggalkan untuk sementara dengan ketajaman indera dia, dengan kepekaan yang dia lihat ini anaknya lagi emosi. Kalau makin dideketi, semakin dia tantrum, semakin dia ngambek, malah justru dia tinggalkan untuk dia, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa ngambek, tapi orang tua nggak boleh ketularan ngambek, nggak boleh ketularan stres. Tunda dulu, sejenak dulu untuk diam. Ini untuk kasus yang saya ceritain ini, si bunda ini meninggalkan sebentar, titipin kepada guru untuk ngawasin, meskipun bundanya ini masih kepo, masih ngeliatin, ngintip, udah reda belum ya nangisnya? Ternyata manjur loh, manjur. Si anak ini akhirnya apa? Dia bisa ngereda sendiri, karena kan dia sebenarnya lagi cari perhatian bundanya untuk nurutin keinginan dia. Ternyata manjur. Dia besok lagi kalau punya keinginan, akhirnya menjadi refleksi untuk bundanya itu bahwa kalau punya keinginan, bunda akan menolong, membantu, asal bicaranya baik-baik. Jadi anak, apalagi anak TK ini perlu dibantu dia untuk mengenali. Lagi sedih, bunda tidak suka, bunda marah kalau menyampaikan apapun itu dengan ngambek, dengan marah-marah. Tapi itu ngomongnya pas lagi good ya, dengan kondisi mood yang good dari anak tersebut. Jadi udah kondisinya udah baik, normal. Kemudian kita ceritain, bukan dari anaknya, tapi dari perilaku anak yang tadi ngambeknya itu. Dan ini lebih cukup efektif. Nah, harapannya orang tua, mari kita belajar sama-sama bahwa emosi itu nular, emosi itu sangat nyetrum banget ke kitanya. Jangan sampai anak itu emosi negatif nular ke kita, atau orang tua punya emosi negatif nular ke anak. Tapi justru orang dewasanya dulu ini yang gimana untuk manage emosinya dulu. Jadi lebih stabil. Seperti itu. Semoga bisa diterima. Bunda Cita Ayu, semoga bisa diterima ya. Jadi ada metode-metode kira-kira ya Bu Dokter ya. Ada metode-metode yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya sama anak. Anak bad mood ini dicari jalan keluarnya dulu. Bagaimana buat ngatasin bad mood-nya? Kalau bisa dibawa ke sekolah, why not gitu ya. Kalau bisa dibawa ke sekolah, karena kan seluruh sekolah juga aslinya guru-guru pada datang, semua pada datang, gitu. Guru-guru semua pada datang. Mungkin bisa dibawa gitu ya, pelan-pelan gitu. Mungkin nggak selalu harus dengan emosi, biasa aja ngadepinnya gitu ya. Ya Bu Dokter ya, mungkin bisa sekalian, mungkin sebenarnya anak juga kangen sama sekolahan. Mungkin nggak apa-apa sesekali dibawa ke sekolah, toh tidak tiap hari juga ada orang yang datang ke sekolah ya kan ya Bu Dok ya. Mungkin bisa seperti itu. Nah, kalau untuk target nih, saya juga bertanya-tanya nih. Kalau buat saya pribadi, saya akan kembalikan. Target itu target saya atau target anak? Bukan begitu ya Bu Dok ya? Target saya atau target anak nih gitu. Karena kebanyakan orang tua itu menganggapnya itu kan target sekolah, ini tugas sekolah, nanti anaknya nggak dapat nilai kalau nggak dikumpulin, begitu ya. Itu jadi beban jiwa, beban mental jadinya beban mental. Kalau saya pribadi, saya akan kembalikan ke diri saya, sebenarnya ini target saya atau target anak saya. Saya yang pengen anak saya ngerjain tugas, biar saya tidak merasa beban, itu tugas semua udah diselesaikan, atau malah menjadi beban untuk anak biar selesai, biar dapat nilai. Kira-kira begitu jadinya ya, harus dikembalikan ya Bu Dokter ya. Harus dikembalikan pertanyaan targetnya, target kita sebagai orang tua. Monggo Bu Dok. Ya, betul. Jadi memang kadang-kadang ambisi atau keinginan lebih dari orang tua yang membuat orang tua lebih terbebani sendiri
dengan target-target atau ambisi orang tua tersebut. Nah, begitu pula kalau ikut parenting ini, Bunda, kalau ikut parenting ini sebenarnya saya ikut parenting, kita sharing parenting ini itu untuk mendidik anak atau untuk membenahi kita di pola asuh kita. Kalau kita akan nyolot, kita akan stres sendiri. Kalau yang terjadi adalah tujuannya untuk gimana sih caranya mendidik anak, nggak akan selesai. Tapi kalau kita coba untuk, sebenarnya kita ikut parenting, kita ikut diskusi, kita ikut komunitas-komunitas untuk bagaimana mengasuh anak yang baik itu sebenarnya membekali orang tua itu sendiri. Saya itu harus gimana? Jadi lebih ke kitanya. Jangan ujuk-ujuknya ke anak. Nanti jadinya apa? Menguap lagi. Materi-materi parenting akan menguap lagi, tidak melekat, karena sasarannya adalah targetnya adalah anak, bukan untuk diri sendiri. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendidik anak kalau kita tidak dididik dulu. Personal kita dididik dulu, upgrade dulu. Kita coba untuk belajar sana sini, diskusi sana sini untuk bisa lebih membuat pola asuh kita, pendidikan kita ke anak itu lebih pas ya, lebih pas untuk mereka, untuk anak-anak. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama nih tadi. Dari Ibu Firlia Devi, bagaimana menghadapi tantangan ketika anak dalam keadaan tidak mood atau kemudian di saat anak belajar. Sedangkan tugas anak SD biasanya selalu harus target dikerjakan untuk penilaian. Nah ini mungkin masih sama kayak tadi ya. Intinya balik lagi dulu, targetnya itu target orang tua apa target anak? Target orang tua yang pengen anaknya selesai mengerjakan tugas atau tidak, sama seperti parenting ini ya Bu Dokter ya. Sebenarnya mau buat anak apa buat diri kita? Pertanyaannya itu. Ya. Kita udah. Ya. Jadi sebelum mempelajari anak, kita juga belajar dulu. Saya rasa tidak apa-apa. Karena banyak juga di luar sana yang sekolahnya pada saat sekolah rankingnya 1 terus. Tapi pas dewasa tidak jadi apa-apa. Itu banyak saya rasa. Jadi targetnya tuh sebenarnya di mana? Di ranking kah? Iya kan? Kalau misalnya mengerjakan semua tugas selesai, berarti kan ada yang dikejar. Mungkin ranking. Atau mungkin sebenarnya beban ini ya, Dok, beban mental, beban mindset lagi, itu balik lagi ke mindset ya. Beban mental. Aduh, anak saya belum selesai tugasnya, belum selesai semua nih setornya. Tugasnya ada 6 baru setor 3. Sementara anaknya udah mudi. Jadi itu lebih ke bagaimana sebenarnya mungkin ngatur mindset itu kali ya Bu Dok ya. Ya. Untuk tujuan tadi positive schooling ini lebih tepatnya kalau kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan menjadi haknya anak. Apa tuh yang perlu kita seimbangkan? Kebutuhan psikologisnya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan spiritualnya, kebutuhan sosialnya, kebutuhan dia untuk lebih berinteraksi, berbahasa, bersosial. Ini tujuannya ke sana. Cuma hasil akhirnya nggak ada target. Karena target hasil itu akan berproses. Kita tugasnya maksimal penuh upaya, ikhtiar. Memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi kalau tadi ujung-ujungnya pertanyaannya adalah anak saya bad mood, jadi tantangan anak untuk bad mood tadi, sementara dia sedang PJJ dan tidak terselesaikan, harus seperti apa? Ujung-ujungnya bad mood lagi. Nah, kalau udah seperti ini pertanyaannya, refleksi kita sebagai orang tua, selama ini kita tuh gesturnya kayak apa? Jangan-jangan cemberutnya yang ditonjolin. Jangan-jangan bukan ketulusannya, tapi kita mencoba mendampingi PJJ ini dengan syarat bukan ketulusan hati yang menjadi pusat kecerdasan manusia tadi, tapi lebih pada anak itu harus punya nilai bagus dulu. Anak itu harus punya hobi dulu, harus punya prestasi dulu. Gitu. Mari ayah bunda, memang pembelajaran ini tantangan buat kita lebih kreatif, buat kita lebih gak rapuh. Ayo gandeng
orang tua yang proaktif untuk ambil komunitas-komunitas untuk bisa ada kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif bisa dilakukan di rumah. Ada komunitas-komunitasnya kok di sana. Jadi bisa kok ayah bunda proaktif untuk bisa lebih menyalurkan hobi mereka, menyalurkan bakat mereka, menyalurkan passion mereka, kegemaran mereka, kesenangan mereka, tanpa harus mereka dibuat sebagai kayak korban gitu. Jadi yang tadi itu ya, awalnya adalah gimana caranya orang tua jangan ketularan bad mood-nya anak, tapi tetap tenang, kemudian buat ide-ide kreatif untuk lebih mengalihkan emosi negatif anak ini menjadi lebih positif. Seperti itu. Begitu kira-kira? Ini saya langsungin aja ya Bu Dok, karena menurut saya agak-agak mirip nih pertanyaannya nih. Ya. Masih sama kayak tadi. Mungkin bisa dijawabnya langsung aja. Intinya sih kalau misal mungkin kata-kata pamungkas apa sih Dok yang bisa kita kasih gitu. Ini ada Mama Luna dari A1. Anak saya mulai bosen. Balik lagi masih sama kayak tadi bosen. Mama apa-apa di videoin. Nah, anaknya biasanya gitu. Mama apa-apa video, apa-apa foto. Padahal memang ya bentuk pelaporan tugasnya seperti itu. Bentuk pelaporan tugasnya seperti itu. Mama apa-apa di videoin. Apa-apa di foto. Padahal orang tua butuh dokumentasi nih untuk guru. Mungkin ada kata-kata pamungkas nggak sih, Dok? Gimana ngomong ke anak gitu mungkin. Iya. Atau nggak boleh harus. Mungkin kita jawab, jadi kalau nggak mau di videoin, atau kita bisa video nyolong-nyolong. Video nyolong-nyolong. Iya, memang dalam mendampingi PJJ ini kita nggak bisa instan ya Bunda. Jadi kita memang tahapannya perlu ada awal, jauh-jauh hari sebelum sekolah, jauh-jauh jam sebelum online itu. Jadi nggak mendadak dangdut, anak itu dibuat stay tune terus untuk online. Jadi kalau kita ada tugas video, kemudian harus nge-share ke ustadzah, ya kita gimana caranya nego ke anak, nggak mendadak, beberapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya kita memang nego sama anak untuk besok siap untuk kita online. Kalau perlu ada stimulasinya, kalau perlu kita ada peragaan untuk anak-anak TK ini di rumah, ada sekolah-sekolahannya, Bunda sebagai guru, anak sebagai murid, atau gantian anak sebagai guru. Ayo dong, ini ada, kita bermain peran. Jadi anak nggak terkaget-kaget pada saat nanti diminta instruksi dari guru untuk ngumpulin video. Karena sudah dibuat kesepakatan dulu di awal. Jadi nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa mendadak. Jadi ayah bunda, mari buat value yang bagus, visi misinya ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan para ayah, para bunda, kemudian kita komunikasikan dengan sekolah, mungkin bisa melalui komite, untuk gimana caranya kita bisa satu value, satu visi, satu misi untuk bisa semuanya mendapatkan manfaat, semuanya mendapatkan kenyamanan dalam menjalani PJJ ini, gitu. Ya, baik, semoga bisa diterima. Terima kasih. Luar biasa sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, luar biasa juga atensinya dari semua mama-mama nih. Saya juga merasa, saya merasa kegiatan ini cukup berhasil gitu. Terima kasih karena masih banyak sekali pertanyaan di bawah. Tapi mohon maaf atas keterbatasan waktu. Insya Allah nanti saya ketikin nanti saya WA sama Bunda Heni, Bu Dokter. Mas Dora masih banyak nih. Ada dari Mama Kinan, ya kan, kebiasaan nih, masalah kebiasaan. Karena khawatir katanya. Masih banyak sih Dok, masih banyak pertanyaan. Tapi mungkin nanti karena waktu sudah
terbatas sekali. Masya Allah, terima kasih. Sekali lagi terima kasih mama-mama semua. Insya Allah nanti pertanyaannya dijawab via ketikan ya. Nggak apa-apa ya, karena memang benar-benar waktu kita terbatas sekali di sini. Dan saya benar-benar mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada semua mama-mama. Terutama dari Bunda nanti kan Ya, siap. Mama-mama yang lain. Mungkin tadi nggak sempat baca, kan ada. Jadi saya itu mengatur emosi itu ada tahapannya gitu ya. Dan mungkin terakhir ada yang mau disampaikan kali nih. Sekali lagi ada ayah DJ yang sangat banyak bikin stres kalau katanya. Terakhir, monggo dokter, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, closing statement-nya adalah buat kita belajar untuk diri sendiri dulu dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Orang tua siap sedia untuk menjalani pembelajaran online ini. Insya Allah anak satu, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya akan siap karena orang tua punya kesiapan baik psikis, baik fisik, baik sosial, bahkan itu spiritual. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Heni Kurniawati, Masya Allah luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk pengumuman kepada Ayah Bu yang sudah bergabung. Terima kasih. Dan ada pengumuman sedikit untuk saya Bunda di program sekolah selanjutnya. Kegiatan siswa terdekat bulan Agustus ini adalah Ceria Kemerdekaan. Jangan lupa Agustus kita punya hari yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus Hari Kemerdekaan. Dan sekolah juga insya Allah akan mengadakan kegiatan kesiswaan, yaitu Agustus Ceria Ramadan. Agustus Ceria Ramadan. Saya belum diberitahukan ini ya, bagaimana nanti programnya, bagaimana seperti apa, mungkin nanti ada share kegiatan yang dilakukan jangan sekali lagi ya Bunda, jangan terbebani sebagai tugas. Kita lakukan secara ceria saja dengan anak-anak. Agustus ceria kita harus ingatkan, dan mungkin sambil nyanyi-nyanyi dengan anak-anak pasti juga udah pada hafal lagu kemerdekaan. Jadi nanti ada acara Agustus ceria kemerdekaan. Dan untuk seluruh pengurus komite KB dan TK Al-Irsyad Al-Islami Purwokerto, jangan lupa kita juga punya acara Yaumil Marhamah dalam menyambut Tahun Baru Islam. Ada Agustus ceria untuk anak-anak dan Yaumil Marhamah. Nanti lanjutannya mungkin ada di grup seperti biasa. Kita akan share ke setiap kelas. Jadi acara tambahan untuk bulan ini adalah Agustus ceria, dan Agustus ceria atau ceria kemerdekaan ya. Sampai salah nih. Ada Agustus ceria kemerdekaan, dan ada Yaumul Marhamah. Untuk mama-mama komite, jangan lupa. Jadi itu tambahan dari info dari sekolah. Yang pertama adalah Agustus ceria kemerdekaan untuk kegiatan anak dan juga orang tua, dan ada acara Yaumul Marhamah untuk seluruh wali murid dan
bisa bergabung nanti dengan pihak sekolah dan akan difasilitasi oleh komite, akan tetap difasilitasi oleh komite KB dan TKA Islamiyah Purwokerto. Terima kasih sekali lagi. Live streaming ini akan di-save. Silakan nanti bisa dibuka-buka lagi. Nanti bisa ditonton-tonton lagi. Akan kita save. Nanti akan diposting juga di... Kebetulan ini pakai channel YouTube saya. Jadi masih di channel YouTube saya. Nanti insya Allah saya akan bikin salinannya supaya bisa di-upload juga, di-share juga di channel YouTube sekolah PAUD Al-Irsyad Purwokerto. Kalau nggak salah channel YouTube-nya PAUD Al-Irsyad Purwokerto. Silakan subscribe, nanti kita akan posting di sana kegiatan hari ini, parenting hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan mungkin benar-benar harus belajar lagi sebagai orang tua, belajar terus. Orang tua seumur hidup. Belajar jadi orang tua kira-kira seumur hidup. Terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Husnul, terima kasih kepada Ibu Heni, terima kasih kepada Ketua Komite Ibu Vita sudah keluar. Terima kasih Mama Lila, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada semua mama-mama. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Kecil lagi.